Bab 5311. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Liu Yuanchu berkata sambil tersenyum, Paviliun Tuan Muyun, ini adalah masalah besar. Kami perlu mendiskusikannya di dalam Yuan Shizong. Tolong beri kami waktu, ya. Begitu kata-kata ini keluar, Muyun juga berkata sambil tersenyum, beri kamu waktu untuk bersatu dengan suku Yan, panggil negara bagian Sangyun dan Xuanzu pada saat yang sama, serang negara bagian Changzhou dan Heping bersama-sama, dan menangkan Paviliun Awanku, dan aliansi Cloud. Begitu kata-kata ini keluar, suasana tiba-tiba membeku. Muyun melambaikan telapak tangannya. Cixun muncul bersama Yan Kegang dan Yan Zihua. Yan Kegang, Yan Zihua, yang satu bertanya tentang alam bintang 7 dan yang lainnya bertanya tentang alam 6 harmoni, namun kini ia telah menjadi tawanan. Di mana Yan Lifeng? Muyun berkata sambil tersenyum, Yan Lifeng telah lama menjadi laki-lakiku. Aku sudah mengetahui semua rencanamu sejak lama. Sekarang, Yan Kegang dan Yan Zihua telah ditangkap. Saya telah meminta Yan Lifeng untuk kembali dan memberitahu Yan Kehan, kepala keluarga Yan, bahwa Yuan Shizong telah lama berlindung di Paviliun Yun saya dan bersatu dengan Paviliun Yun saya untuk mengatur menyusun rencana untuk membunuh Yan Kegang dan Yan Zihua. Begitu dia mengatakan ini, wajah Liu Yuanchu menjadi pucat seolah dia disambar petir. Muyun, kejam sekali. Ini untuk memanggang seluruh Yuan Shizong di atas api. Jangan berlindung di Paviliun Awan. Klan Yan harus menyerang secara besar-besaran untuk membalaskan dendam Yan Kegang dan Yan Zihua. Meski mulutnya penuh ke atas dan ke bawah, dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Berlindung di Paviliun Awan, itulah yang diinginkan Muyun. Masuk adalah akhirnya, dan mundur adalah akhirnya. Muyun, apakah kamu harus melakukannya? Liu Yuanchu tampak jelek. Mempersatukan Pingsu, saya bertekad untuk menang. Muyun berkata, 4 sekte binatang dan klan batu ingin bersama-sama menghancurkan Paviliun Yun kita, tapi aku akan menghancurkan mereka. Sejujurnya, Si Wuji, Mei Qingran, pemakaman Aotian, Sue Zanli, dan sekarang mereka masih di dalam hak asuhku. Gerbang Ciyu tidak dimulai, tapi ia bergandengan tangan dengan Yuan Shizongmu untuk menghancurkan Paviliun Yun kami. Aku pergi ke gerbang Ciyu sendirian untuk mengalahkan Langit Cixun dan memaksanya untuk menyerah. Tak mengucapkan sepatah kata pun, wajah merahnya memerah. Sekarang, aku sangat sopan padamu, Liu Yuanchu. Pada titik ini, Liu Yuanchu tampak benar-benar putus asa, melihat ke arah Muyun dan banyak orang di Yuan Shizong. Jangan menyebut pasukan Paviliun Yun. Ratusan pertanyaan di tempat kejadian sudah cukup untuk menghancurkan Yuan Shizong. Perbedaan kekuatan tempur tertinggi terlalu besar. Saya bersedia memimpin Yuan Shizong naik turun ke Paviliun Yun. Liu Yuanchu membungkukkan tangannya dan tampak tak berdaya. Muyun lalu berkata sambil tersenyum, enak sekali. Sebenarnya dia tidak ingin bertengkar lagi. Yuan Shizong atau Ciyumen, yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan cara ini. Bagaimanapun, ini tidak mengharuskan Paviliun Awan untuk membayar korban, tetapi juga memungkinkan Ciyumen dan Yuan Shizong untuk mempertahankan kekuatan tempur mereka dan menghadapi pertempuran berikutnya. Setelah Yan Lifeng kembali ke Yanzhou, dunia luar akan tahu bahwa Yuan Shizong berlindung di Paviliun Yun kami, Pingzhou bersatu, dan Changzhou bersatu. Cloud Paviliun dan aliansi Cloud adalah satu keluarga. Yanzhou, Xuanzu dan Yunzhou tidak akan menyerah. Jadi, selanjutnya, pertarungan di Changyun. Muyun mengulurkan tangannya dan berkata dengan percaya diri, Changzhou, Pingzhou, perang, Yunzhou, Yanzhou, Xuanzu. Saya akan menang. Pada saat ini, penduduk Yuan Shizong terdiam. Memaksa Liu Yuanchu untuk menyerah, Muyun tentu saja tidak bisa mempercayainya seperti ini. Segel gelap hidup dan mati, pengaturan langsung. Selain Liu Yuanchu, Muyun juga mengendalikan Liu Wenren dan Liu Yinyin dengan segel gelap hidup dan mati. Liu Yuanchu mungkin tidak takut mati, tapi dia tidak peduli dengan anak-anaknya. Tentu saja, Muyun tidak berada di bawah kendali jangka panjang, namun situasinya tidak stabil pada tahap ini. Ketika situasinya stabil, dia akan melepaskan ikatannya. Dan, begitu situasinya benar-benar stabil, dia juga akan memecahkan segel tersembunyi dari kehidupan dan kematian beberapa orang. Ini adalah kata-kata selanjutnya. Saat ini, saya masih memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah Yunzhou, Yanzhou dan Xuanzu. Dalam sekejap, 3 hari berlalu.
Pingzu Dadi, partai terakhir, Yuan Shizong, mengganti benderanya. Berita ini menyebar ke seluruh Pingzu dan seluruh wilayah awan gelap. Paviliun Awan, Prefektur Tongping. Ini terlalu besar. Yunge dan Yunmeng adalah satu keluarga. Banyak orang sudah mengetahui berita ini. Kini, kekuatan tiga negara bagian lainnya tidak bisa lagi berdiam diri. Yanzhou, dalam kewarganegaraan Yan. Kediaman besar keluarga Yan seperti tanah suci sekte, menempati 10.000 mu, termasuk gunung dan air, dan bahkan sungai yang mengalir melalui utara dan selatan. Semua bangunan di mansion berukuran megah dan momentumnya megah. Sebagai satu-satunya penguasa Yanzhou, warisan kebangsaan Yan menunjukkan kekuatannya dalam arsitektur mansion. Saat ini, rumah bagian dalam keluarga Yan berada di aula. Yan Lifeng pucat dan duduk di tanah dengan ekspresi sedih. Di sampingnya, Yan Kehan, sang patriark, mengenakan jubah hijau, berdiri dengan tangan ke bawah, dan wajahnya muram dan mengerikan. Bajingan, Liu Yuanchu, bajingan ini. Yan Kehan sangat marah. Keluarga Yan membantu Yuan Shizong dengan baik, tetapi Yuan Shizong mengingkari janjinya. Yang baru saja dibunuh, Yan Xihua terbunuh. Ini lebih dari sekadar kebencian. Keluarga Yan tidak boleh melupakannya. Yan Kehan melihat dua sosok di sisinya. 3 umur 4. Yan Kehan berkata langsung, apa yang dikatakan Kaisar Xuanzhu Tianxuan, Yunzu, dan Sekte Wuling Yuan. Yan ketiga membungkuk ke kemudi pada saat itu dan berkata langsung, Kaisar Dinasti Tianxuan berjanji. Mereka juga merasa bahwa penyatuan Yunzu bukanlah hal yang baik. Awalnya, Yunzu adalah inti wilayah Changyun. Beberapa penguasa bertempur satu sama lain dan tidak ingin mencaplok negara bagian lain, jadi semua orang merasa nyaman. Sekarang, Yunzu telah bergabung dan bersatu. Siapa yang tidak takut? Belum lagi, tidak hanya Yunzu, Changzu juga menjadi milik Yunmeng. Yan Chengyang yang berusia 4 tahun juga sedang melapor saat ini. Yunzu, ini sedikit rumit. Pertarungan antara keluarga Yun dan Wuling Yuanzong lebih dilebih-lebihkan daripada yang kita pelajari di masa lalu. Kedua belah pihak dapat mengatakan bahwa situasinya sama dan membiarkan mereka bersatu. Saya telah membuang banyak kata, tetapi sekarang, kedua belah pihak memiliki ide untuk bekerja sama untuk saat ini, tetapi kedua belah pihak telah berhasil, jelas bahwa sangat mustahil untuk pergi keluar bersama-sama. Jika klan Awan menyerang barat Laut Pingzu, Wuling Yuanzong akan menyerang tenggara. Mendengar ini, Yan Kehan mengerutkan kening. Saat ini, keluarga Yun dan 5 sekte Ling Yuan masih belum jelas. Bekerja sama saja, Yan Kehan berkata, saya tidak bisa. Saya sendiri yang akan pergi ke Yunzu. Di aula, orang-orang terdiam. Situasinya sangat buruk. Tidak ada yang menyangka tindakan Muyun begitu cepat. Namun, tindakan cepat bukan berarti baik. Penyatuan Pingzu, sepertinya adalah penyatuan, tapi nyatanya, ada 4 klan binatang, klan batu, klan Yuan Shizong dan klan Ciyu. Orang-orang ini berada di Pingzu. Hubungan di antara mereka tegang. Kerja sama ini juga dipaksakan. Jika mereka menyerang dari luar, bagian dalam Yunge akan kacau balau. Yan Kehan sangat yakin akan hal ini. Fraksi mana yang memiliki kekompakan yang tinggi, bukan karena akumulasi waktu di dalam fraksi, sehingga setiap pencaksilat memiliki belenggu dan keterlibatan, sehingga dapat bekerja untuk keluarga dan sekte. Muyun ingin orang-orang yang menyerah padanya, seperti Ciyumen, Yuan Shizong, Shizu, dan Si Bisget, bekerja untuknya. Tidak mungkin tanpa ribuan tahun. Yan Kehan memandang Yan Lifeng, yang sedang terbungkus, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Saudara keenam, aku telah bekerja keras untukmu. Kamu berada dalam masalah kali ini. Jangan datang ke pertemuan berikutnya. Merasa tenang dan pulih dari cederanya. Pertarungan sengit sudah berakhir. Mendengar ini, Yan Lifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Kakak laki-laki dan perempuan kelima bantu aku melarikan diri. Bagaimana aku bisa lepas dari rantai saat ini? Mengatakan bahwa Yan Lifeng mengalami depresi. Jika dia tidak datang untuk mendengarkan diskusi semua orang, bagaimana dia bisa memberi tahu Muyun? Sekarang, Yanzhu, Xuanzhu dan Yunzu sangat ingin bersatu. Namun, dibutuhkan setidaknya 2 atau 3 bulan untuk mengatakan bahwa aliansi hanya dapat dimulai setelah kita sepenuhnya setuju. Tidak banyak waktu tersisa untuk Muyun. Tapi, jika Muyun bersendawa, bukankah Yan Lifeng juga harus bersendawa? Di sini,
diskusi tingkat tinggi dalam kebangsaan Yan segera menyebar ke Muyun. Mengetahui bahwa kewarganegaraan Yan berkontribusi pada penyatuan Yunzu dan Xuanzu, Muyun juga memiliki perselisihan di hatinya. Pingzu, di mana klan Batu dulu berada? Kota Batu, basis kewarganegaraan Xi adalah Xicheng. Kota Batu adalah kota paling megah di Pingzu. Kota ini terbagi menjadi 4 kota kecil di wilayah Tenggara dan Barat Laut. Pusat Xicheng adalah kawasan perkotaan utama. Seluruh wilayah kota utama dikuasai oleh suku Batu. Di sini, menempati puluhan ribu mu, bangunan-bangunan di kota menjulang dari tanah, bahkan terdapat banyak puncak, berjajar dan tersebar. Ini adalah markas kebangsaan Xi. Pada awalnya, klan Batu keluar untuk menyerang Tang Tiancheng. Gedung-gedung tinggi mati dan tumbang. Orang kuat dari Paviliun Yun menyerang kota Batu, tetapi harus membayar mahal. Kini, Muyun berniat membangun kota Batu itu menjadi inti Yunge. Yuncheng terletak di sebelah timur Pingzu. Xicheng terletak di pusat Pingzu. Sangat nyaman untuk pergi kemanapun di Tenggara dan Barat Laut. Apalagi tempat ini memiliki pondasi yang diletakkan oleh keluarga Batu. Selama susunannya diberkati, itu bisa menjadi tempat baru yang diberkati di Paviliun Awan. Pada saat ini, di dalam rumah Xicheng, di depan aula besar, Muyun, mengenakan tinta, berdiri dengan tangan di punggung. Di bagian samping tubuhnya, Wangxinya mengenakan rok panjang dengan postur bergerak dan sedikit keanggunan. Di depan mereka, Liu Yuanchu, patroli langit merah, sutra putih Luan, istirahat Luan, asap hijau Luan, kembalinya senja Sen, Zhao Wenting, Wu Jinyuan, kubah harimau, dan sebagainya. Semua tokoh inti Paviliun Awan pada tingkat 4 gambar, 5 elemen, 6 harmoni, dan 7 bintang hadir. Sekali trio, Paviliun Awan yang sangat besar hari ini. Muyun memandang orang-orang yang hadir, tersenyum dan berkata, kali ini, kita dipanggil untuk membahas tindakan balasan terhadap serangan Yanzu, Yunzu dan Xuanzu di Pingzu dan Changzu. Mendengar ini, Liu Wenxiao segera berkata, jika mereka berani datang, ayo bertarung. Kekuatan Paviliun Cloud dan Aliansi Cloud tidak kalah dengan mereka. Chang Hong juga mengangguk dan berkata, ya, Tuan dari 3 negara bagian dan 4 penjuru, mari kita jumlahkan dan jangan takut. Mereka sekarang menjadi penggemar setia Muyun. Wu Jinyuan juga berkata sambil tersenyum, Master Paviliun ada di sini, kami benar-benar tidak takut pada mereka. Beberapa orang mengutarakan pendapatnya satu persatu. Pada awal pemerintahan Liu Yuanchu, keduanya terdiam. Keduanya diterima oleh Muyun dan tidak mau. Muyun juga mengetahui hal ini. Saya sangat percaya diri. Muyun berkata sambil tersenyum, hanya. Pada saat ini, Muyun memandang Liu Yuanchu dan berkata, Liu Yuanchu, bagaimana menurutmu? Tanpa diduga, Muyun akan bertanya pada dirinya sendiri. Liu Yuan terdiam pada hari pertama tahun baru lunar. Beritahu aku tentang itu. Muyun berbicara lagi. Liu Yuanchu tahu dia tidak bisa bersembunyi. Dia melengkungkan tangannya dan berkata, sebenarnya, kita mungkin meremehkan 3 negara bagian utama Yanzu, Yunzu, dan Xuanzu. Di masa lalu, Pingzu adalah sebuah negara bagian di tengah wilayah Changyun. Klan Batu, Ciyumen, Yuan Shizong, Klan Lin, dan 4 klan binatang dan 5 tuan yang bangkit kemudian semuanya sangat kuat dan tidak lebih buruk dari mereka. Hal yang sama juga terjadi. Negara-negara bagian tetap stabil, namun nyatanya, Yan, Tianxuan, dinasti kekaisaran, Yun, Wuling dan Yuanzong tidak sesederhana kelihatannya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandang Liu Yuanchu satu demi satu. Liu Yuanchu berkata dengan serius, misalnya, keluarga Yan pernah menikah dengan Yuan Shizong kita. Sejauh yang saya tahu, kemungkinan besar ada orang-orang besar di keluarga Yan yang bertanya tentang gosip. Tanyakan 8 trigram. Begitu ucapan ini keluar, semua orang mengubah penampilan mereka. Ada 10 alam ketika tahu bertanya tentang alam Tuhan. Kesenjangan antara 10 alam ini lebih besar daripada kesenjangan antara 3 alam Tao dan Laut. Itu sebabnya Muyun mengejutkan Pingzu ketika dia mengalahkan alam bintang 7 Daowen. Di 3 bidang tersebut, Anda masih bisa mengatasinya. Muyun bukan lagi roh jahat, tapi gosip. Ini adalah salah satu dari 3 alam terakhir Tao yang bertanya kepada Tuhan. Di Pingzu, ada negara bagian Tao yang meminta 7 bintang, tetapi tidak ada negara bagian Tao yang meminta 8 trigram. Mengapa? Karena Tao bertanya tentang alam Tuhan.
3 wilayah terakhir adalah yang paling sulit untuk dimasuki. Gosip, 9 istana, 10 persegi. Dikatakan bahwa pada masa banjir dan kelaparan, batas-batas seni bela diri dan Taoisme terpecah. Ada yang pernah berkata bahwa ketiga batas ini harus dibatasi secara terpisah. Karena ketiga alam ini jauh lebih kuat dari 7 alam pertama. Dibandingkan dengan Kaisar Daofu, itu tidak sebaik itu. Rumor ini telah diterima secara luas. Namun setting alam sudah lama terbentuk, dan sekarang tidak ada yang bisa menggoyahkannya, tapi kami punya niat tapi tidak berdaya. Namun terlihat bahwa 3 alam Bagua, Jiugong dan Sifang sungguh unik. Inilah mengapa eksistensi terkuat di Pingzu adalah alam bintang 7, dan tidak ada sosok di alam 8 trigram. Tokoh besar di dunia gosip sudah cukup untuk mengubah pola penguasa Pingzu. Saat ini, Zhao Wenting tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, jika ada gosip di keluarga Yan, bagaimana kita bisa hidup dalam keadaan seperti itu? Begitu ucapan ini keluar, Liu Yuanchu tidak bisa menahan diri untuk berkata, mungkin itu keseimbangan yang lain. Keseimbangan, maksudmu, ada juga tokoh besar di dunia gosip di Yunzu dan Xuanzu. Liu Yuanchu mengangguk. Tentu saja, ini hanya sebuah kemungkinan. Liu Yuanchu berkata lagi, saya tidak yakin apakah itu benar. Tetapi jika benar bahwa 3 negara bagian besar bersatu, selama ada 2 negara bagian yang bergosip, Pingzu dan Changzu tidak dapat bersaing. Mendengar ini, semua orang yang hadir diliputi emosi. Liu Yuanchu juga memperhatikan Muyun sepanjang waktu. Dia bisa melihat bahwa Muyun tidak takut, tenang dan kecewa. Tampaknya tokoh besar di ranah Bagua tidak bisa membuat Muyun takut. Pada saat yang sama, Luan Baijing, Luan Xiu dan Luan Qingyan juga acuh tak acuh. Tao menanyakan 8 trigram, ada apa? Muyun berkata sambil tersenyum, sepertinya aku harus memulainya sebentar. Mulai jalan-jalan, semua orang bingung. Muyun melanjutkan, bahkan jika kita ingin bekerja sama di Yunzu, Yanzu, dan Xuanzu, akan memakan waktu setidaknya 1 bulan dan 2 bulan untuk membuat rencana keseluruhan. Saya akan memanfaatkan waktu ini untuk mengunjungi tanah 3 negara bagian. Semua orang terkejut mengatakan ini. Tidak, Zhao Wenting adalah orang pertama yang menolak. Sekarang adalah saat yang kritis. Muyun tidak ada di sini. Bagaimana jika orang-orang dari Yunzu, Xuanzu dan Yanzu menelepon? Saya kira tidak demikian. Sang Yunyun juga mengerutkan kening saat ini. Semua yang hadir, yang mana yang bukan karena Muyun berkumpul. Jika Muyun tidak ada, itu akan menjadi banyak masalah. Muyun berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Dengan kekuatanku saat ini, Chang Yun dapat membunuhku di wilayah ini, kecuali tahu menanyakan tingkat gosip, 9 istana, dan 10 arah. Lagi pula, begitu ada masalah di Changzu dan Pingzu, saya akan segera kembali. Tidak akan ada masalah, itu tidak akan berhasil. Zhao Wenting kemudian berkata, ini terlalu berbahaya. Terlalu banyak ketidakpastian. Muyun tidak bisa menahan tawa dan berkata, kenali dirimu dan musuhmu. Kamu tidak akan kalah dalam 100 pertempuran. Jika kamu tidak pergi menemui mereka, bagaimana kamu tahu bagaimana mereka akan menyerang kita? Baiklah, baiklah. Muyun melambaikan tangannya dan berkata, saya hanya berencana. Saya belum memutuskan, saya akan membahasnya nanti. Hari-hari ini, saya akan membangun susunan transmisi di Yuan Shizong, gerbang Ciyu, dan 4 gerbang binatang untuk menghubungkan semua tempat. Jika ada tempat yang diserang, saya akan berusaha untuk segera mencapai bala bantuan. Bubarkan rapatnya, kata Muyun dan berbalik. Kembali ke istana belakang, Muyun menghela nafas lega. Setelah beberapa saat, Shen Mugui dan Zhao Wenting datang. Apakah kamu benar-benar pergi ke Yunzu, Xuanzu, dan Yanzu sendirian? Zhao Wenting berkata langsung. Ya, Muyun mengangguk dan berkata dengan serius, jika 3 negara bagian menyerang pada saat yang sama, saya tidak khawatir tentang persaingan kekuatan top, tapi... Petik 2. Pada awal pembentukan Kabinet Cloud, hati rakyat tidak stabil. Mudah dikalahkan oleh kerjasama internal dan eksternal mereka. Hati masyarakat tidak seimbang. Tidak ada cara untuk benar-benar melawan sejumlah besar seniman bela diri. Hal yang paling tabu dalam perang tentara biasa adalah ketidakstabilan moral militer dan masalah internal. Faktanya, sekarang sama saja. Kalau begitu biarkan pemimpin aliansi raja bersamamu. Dia tidak bisa pergi. Muyun menggelengkan kepalanya dan berkata, di Pingzu dan Changzu, kamu perlu mendapatkan inti keanggunan,
patroli merah di langit, Liu Yuanchu, Luan Baijing, 4 orang yang duduk di kota, dan yang kuat di wilayah bintang 47, juga bisa membuat orang merasa nyaman. Zhao Wenting menggaruk kepalanya. Bukannya dia tidak percaya dengan kekuatan Mu Yun, tapi itu sangat berbahaya. Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Yah, aku tidak berlebihan. Kali ini aku tidak berkelahi dengan mereka, tetapi membuat masalah. Pertama-tama, mulailah dari Yunzu. Sejauh yang saya tahu, dua penguasa Yunzu dan Wuling Yuanzong adalah musuh dari generasi ke generasi di Yunzu. Bahkan jika mereka siap untuk bersatu kali ini, kedua kekuatan juga sudah sepakat sebelumnya, dan tidak mungkin untuk bertarung bersama. Persatuan seperti itu, menurut saya, memiliki harapan untuk menghancurkannya. Jika kita bisa membuat Yunzu kacau, Mu Yun cukup percaya diri untuk menghadapi serangan Yanzu dan Xuanzu." Mendengar ini, Zhao Wenting tidak berkata apa-apa lagi. Mu Yun sepertinya sudah mengambil keputusan. Mereka tidak bisa membujuknya. Faktanya, sejak pengembangan Yunge, Mu Yun telah beberapa kali bertualang, dan hasilnya adalah menghindari bahaya. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Yun dan Wang Xinya berkeliling Xicheng, Yuan Shizong, Gerbang Ciyu, dan 4 gerbang binatang untuk membangun susunan transmisi satu demi satu. Antara Pingzu dan Changzu, terdapat koneksi rangkaian transmisi, yang akan tiba di mana-mana dengan cepat. Lagi pula, meskipun Tao bertanya tentang alam dewa, akan memakan waktu 3 atau 5 hari dari Pingzu ke Changzu, belum lagi alam dewa laut. Jika terjadi perang besar, Anda mungkin kalah sebelum bantuan datang. Kebutuhan transmisi arai dialami. Sebelumnya, 4 gerbang binatang dan klan batu menembak ke arah paviliun awan. Mu Yun menggunakan susunan transmisi untuk membuat Wang Xinya, Sang Yunyun, Chang Hong, Liu Wenxiao dan yang lainnya semuanya tiba. Saat ini, membangun susunan transmisi adalah prioritas utama. Bahkan di masa depan, Mu Yun akan membangun susunan transmisi di seluruh wilayah Changyun dan kota-kota besar, sehingga 5 negara bagian di wilayah Changyun dapat tetap berhubungan satu sama lain sepanjang waktu, membentuk sebuah ember besi. Ini adalah yayasan pertamanya di dunia baru. Meski semuanya tidak kuat, dia melakukan semuanya sendiri. Rasa pencapaian ini tidak dapat digantikan. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Malam itu, di rumah Xicheng, di loteng, Mu Yun bangkit dan mengenakan kemeja panjangnya. Wang Xinya mengenakan gaun kasa tipis berwarna merah muda, hanya sedikit menutupi beberapa bagian tubuhnya. Tangan gioknya untuk Mu Yun dengan lembut meluruskan rambutnya, memainkan pakaiannya dan berkata sambil tersenyum, sangat tampan. "Apakah aku selalu tampan?" Mu Yun tertawa dan berkata, "Saya tidak dipingsu. Ini sulit bagimu." Patroli Langit Merah, Liu Yuanchu, Chang Hong, dan Liu Wenxiao dapat digunakan dengan aman. Mereka tidak mendengarkan perintah Anda. Mereka tahu konsekuensinya. Luan Baijing, Luan Xiu dan Luan Qingyan juga merupakan 3 orang. Jika ada situasi yang tidak terkendali, biarkan Luan Baijing mengundang lelaki tua Luan keluar dari gunung. Wang Xinya tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Saya mengerti." Ya, di langit malam, sesosok tubuh, diam-diam, meninggalkan mansion, meninggalkan Pingzu dan menuju Yunzu yang besar. Di dalam mansion, Wang Xinya menarik pakaian kasa dengan telapak tangannya dan berdiri di depan jendela, memandangi langit malam. Pingzu dan Changzu bersatu. Jika Yanzu, Xuanzu dan Yunzu dimenangkan, wilayah Changyun akan menjadi milik Mu Yun. Saat itu, mungkin Mu Yun akan pergi. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Namun, Mu Yun tidak boleh terus tinggal di wilayah Changyun ini. Dan dia ingin tinggal. Mu Cuksue adalah putri mereka. Mu Yun harus keluar, tapi dia harus tinggal dan menjaga putri mereka. Ini adalah cara paling aman. Dan pada saat yang sama, Mu Yun memiliki tanggung jawab lain. Bagaimana dengan Meng Zimo, Miao Xianyu, Ye Sueki, Xiao Yuner, Bi Qingyu, Jiwer dan lainnya? Apakah Qin Mengyao hidup atau mati? Bagaimana dengan Ming Yuexin, dan anak-anak lainnya? Juga, Mu Qingyu dan kamu, Yuxi masih hidup atau mati? Dan Lu Qingfeng, dan Xie Qing. Orang-orang ini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Mu Yun. Wang Xinya sangat puas. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir, dia bisa menemani Mu Yun, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, mereka sekarang memiliki putri Mu Cuksue. Wang Xinya mengerti. Jika itu Qin Mengyao, Ming Yuexin, atau Ye Sueki,
mereka tidak akan tinggal untuk merawat anak-anak. Mereka akan berkencan dengan Mu Yun. Tapi dia berbeda dari mereka. Bukan hanya dia, jika Xiao Yuner, Ji Wer, dan Bi Qingyu memiliki pilihan yang sama dengannya, aku khawatir. 9 wanita bisa hidup harmonis justru karena kepribadian mereka yang berbeda. Wang Xinya lebih tahu bahwa jika dia ingin tinggal bersama untuk waktu yang lama, dia tidak hanya perlu melindungi putrinya dan Mu Yun di sini, tetapi juga harus kuat. Di masa depan, kita akan bertarung dengan Kaisar Tuhan. Dewa Kaisar, Wang Xinya tanpa sadar menjabat tangannya. Di dunia ini, Kaisar Ilahi adalah akhir dari segalanya, tapi Kaisar Ilahi yang sebenarnya masih sangat jauh. Tetapi, suatu hari, dia akan naik ke puncak. Tidak bisakah Rajanya Xinya menjadi pendiri seluruh langit dan seluruh batas zaman? Ciptakan seni suara dan jadilah ortodoksi bela diri sejati. Dalam gelap, Mu Yun pergi jauh-jauh ke Yunzhu. Kini, jika ditanya tentang kekuatan wilayah Sacai, kecepatan menggiring awan juga sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 hari, kita akan menginjakkan kaki di negeri Yunzhu dari Pingsu. Yunzhu terletak di sebelah timur Pingsu. Pingsu adalah negara bagian terbesar dari 5 negara bagian besar di wilayah Changyun. Namun, 4 negara bagian besar lainnya juga membutuhkan terlalu banyak wilayah. Tanah masing-masing negara bagian sama luasnya dengan 9 alam surgawi di dunia Changlan. Ini hanyalah awan gelap. Wilayah Changyun hanyalah wilayah dunia hukuman surgawi. Seluruh dunia hukuman surgawi ada di ratusan wilayah yang mirip dengan wilayah Changyun. Dewa Kaisar, berdiri dengan bangga di puncak dunia. Itu jauh dari sebanding dengan apa yang disebut Kaisar Dewa Virtual. Mu Yun saat ini memiliki wawasan yang berbeda dan memiliki pemahaman tertentu tentang dunia Changlan di mana dia berada pada tahun itu. Mungkin, saat dunia besar runtuh, dunia kuno Changlan kuno runtuh, namun inti dari dunia kuno Changlan berevolusi dan bertahan, menjadi dunia Changlan saat ini. Lagi pula, ada banyak orang kuat yang keluar dari dunia Changlan. Dan Li Changlan kemungkinan besar berada di dunia Changlan sepanjang waktu, duduk dan menyaksikan awan naik dan turun, mengendalikan segalanya dan merencanakan strategi. Hanya Li Changlan yang memiliki kemampuan ini. Ini adalah kekuatan Kaisar Ilahi. Naik tahta Kaisar Ilahi dan abaikan dunia. Semuanya adalah semut mol. Sikap acuh tak acuh dan arogansi semacam itu berada di luar pemahaman dan pemahaman dunia. Sepanjang jalan, Mu Yun memikirkan 1000 hal di dalam hatinya. Mu Yun menghela nafas memikirkan pengalamannya selama bertahun-tahun. Banyak hal yang tidak dapat dilihat dengan kognisinya saat ini. Yang mulia, sebuah suara terdengar saat ini. Apa masalahnya? Panguling berkata, Bagafa, Jian Liangji telah meninggal. Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Gumpalan jiwanya memasuki dunia Zhu Tiantu. Di sini, sosok Jian Liangji benar-benar menghilang tanpa jejak. Nafasnya juga berserakan. Di dunia Zhu Tiantu, Teran tidak dapat bertahan hidup. Jian Liangji adalah orang pertama yang masuk ke sini dan mati lebih dulu. Gumam Mu Yun, apakah yang lain tahu? Bawahanku secara khusus memisahkan mereka. Mereka tidak tahu. Ya, Mu Yun kemudian berkata, itu dia, orang-orang ini tidak bisa dibebaskan. Meskipun Pingzu diambil olehnya, orang-orang ini, yang sudah mengetahui rahasia terbesarnya, tidak bisa dibiarkan hidup. Selain itu, pada awalnya, Mu Yun bermaksud membunuh orang-orang ini, tetapi Zhu Tiantu hanya membutuhkan penambang untuk menggali, jadi dia menyelamatkan nyawa mereka. Mu Yun tidak tahu seberapa jauh dunia Zhu Tiantu akan berkembang pada akhirnya. Namun dia membutuhkan banyak harta 5 elemen, banyak sumber daya manusia dan material untuk mengembangkan benda ketuhanan ini. Gambaran membunuh surga dibuat oleh Ye Xiaoyao dan Mu Qingyu. Itu pasti bukan harta karun yang sederhana. Mungkin rencana membunuh surga hari ini tidak dapat dibandingkan dengan reinkarnasi Tianmen, tetapi sulit untuk mengatakannya di masa depan. Pada saat yang sama, di dunia Zhu Tiantu, pemimpin keluarga Lin Tianhuan, dipenjarakan oleh Mu Yun. Orang kuat di alam bintang 7 tidak memiliki semangat sama sekali. Lin Patriark, Mu Yun berkata, sekarang di Pingsu, Pavilion Yun telah bersatu, 4 gerbang binatang, klan batu, gerbang Ciyu, dan Yuan Shizong semuanya telah aku hancurkan. Aku telah membunuh 4 tuan dan membalaskan dendam klan Linmu. Ekspresi Lin Tianhuan menjadi tenang begitu dia mengatakan ini. Dia sudah tahu akhir hidupnya. Di sini, di dunia Mu Yun,
tunggu kematian. Mu Yun sama sekali tidak mungkin melepaskannya. Mu Yun, Lin Tianhuan membuka mulutnya dan berkata dengan lemah, di masa lalu, keluarga Lin pernah bertanya tentang kelahiran sosok puncak. Lin Tianyang yang kamu lihat masih jauh dari puncaknya. Klan Pingzu Lin kami hanyalah cabang dari klan Hong Huang Lin, tetapi Anda akan dikenal oleh klan Hong Huang Lin jika Anda melakukannya. Kematianmu tidak akan lama lagi. Mu Yun berkata sambil tersenyum, benarkah? Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat Lin dan Lei di puncaknya, tapi aku tahu. Petik 2. Sekuat Kaisar Ilahi, dalam perang beberapa tahun terakhir, mereka juga mati dan terluka. Mereka bukan lebih lama di puncak. Mereka pulih dan saya membaik. Mari kita lihat apakah mereka pulih lebih cepat atau saya membaik lebih cepat. Di area awan gelap, Mu Yun tidak akan tinggal lama. Karena dia ingin memperbaiki takdirnya dan menekan takdir Kaisar ke-9. Adakah orang di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Mu Yunnya? Mu Yun tidak berkata apa-apa lagi dan pergi dari sini. Saat ini, Mu Yun telah datang ke tanah Yunzu. Seluruh Yunzu terbagi menjadi utara dan selatan. Bagian utara berada di bawah kendali keluarga Cloud. Bagian selatan berada di bawah kendali 5 sekte Ling Yuan. Garis pemisah antara kedua tuan itu adalah tanah Yunzu dan sungai Yuntian yang terkenal. Sungai Yuntian lebarnya ribuan mil dan panjangnya memotong seluruh daratan Yunzu dari utara ke selatan. Sungai ini disebut sungai pertama di Yunzu. Saat itu, di 7 kota Pingzu, sungai Dongling juga membagi 7 kota tersebut menjadi utara dan selatan. Namun dibandingkan dengan sungai Yuntian, sungai Dongling memang tidak layak untuk disebutkan. Karena klan Yun dan Wuling Yuanzong telah menjadi musuh selama beberapa generasi, Yun Tianjiang adalah garis kontak pertama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, terdapat banyak sekali kota di sisi utara dan selatan sungai Yuntian. Pada awalnya, kedua belah pihak membangun kota mereka sendiri hanya untuk berjaga-jaga terhadap seseorang yang mengintai dari sisi lain. Seiring waktu, kota-kota ini berkembang semakin baik. Hingga saat ini, kota-kota di kedua sisi sungai Yuntian ini cukup terkenal di seluruh negeri Yunzu. Tentu saja, ada juga penganut Tao yang kuat dari kedua belah pihak yang ditempatkan di kota-kota besar. Konfrontasi ini telah menjaga keseimbangan selama bertahun-tahun. Tentu saja, di bawah keseimbangan ini, kedua belah pihak juga melakukan ratusan pertempuran di sungai Yuntian. Bahkan, secara pribadi, klan Awan dan 5 sekte Ling Yuan menyetujui satu sama lain dan akan membawa murid-murid mereka ke sungai Yuntian untuk pelatihan secara berkala. Pelatihan semacam ini tidak lebih dari memotong orang-orang dari pihak lain. Namun, dalam beberapa hari terakhir, terdapat banyak kedamaian di sisi utara dan selatan sungai Yuntian, yang berbatasan dengan Yunzu dan Wuling Yuanzong. Karena musuh baru telah muncul, Mu Yun sekarang berada di wilayah kewarganegaraan Yun di utara sungai Yuntian. Kota Yunsuan, ini adalah jantung pusat Yunzu dan bagian tengah sungai Yuntian. Ada kota-kota di sekitar kota Yunsuan. Namun kota ini merupakan kota terbesar di sepanjang sungai Yuntian. Penguasa kota yang ditempatkan di sini adalah keturunan langsung dari keluarga Yun, Yun Zixuan. Dikatakan bahwa Tuan Yun Ziyu adalah seorang jenius dan orang hebat, tetapi kekuatan aslinya sebanding dengan Tao dan 5 elemen. Kota di seberang sungai dari kota Yunsuan adalah kota Nantian yang dikuasai oleh Sekte Wuling Yuan. Wu Ping, pemimpin Nantian Cheng, juga merupakan tokoh besar di alam 5 elemen. Di 5 Sekte Ling Yuan, posisinya berada di urutan kedua setelah beberapa tetua. Pola ini telah stabil selama bertahun-tahun. Alasan mengapa Mu Yun dapat mengetahui berita ini dengan cepat adalah karena ini adalah sesuatu yang sudah lama diketahui oleh banyak seniman bela diri yang tinggal di kedua sisi tanggul sungai. Dikatakan bahwa Tuan Kota Yunzi dan Tuan Kota Wuping mengadakan pertemuan pribadi, dan hasilnya setara. Tidak ada yang tahu nama Yunzi. Lagi pula, jika Yunzi tidak kuat, dia tidak akan dikirim oleh keluarga Yun untuk duduk di kota Yunsuan yang begitu penting. Setelah mengetahui berita ini, Mu Yun juga punya ide di dalam hatinya. Restoran ini adalah tempat yang bagus di kota Yunsuan. Injak pembangunan semangat. Namanya memang tidak enak didengar, namun banyak sekali seniman bela diri yang datang ke sini. Menginjak bangunan roh, seperti namanya, menginjak sekte 5 roh Yuan. Di sini, berkumpul seniman bela diri di daerah di bawah kendali keluarga Yun yang penuh kebencian terhadap 5 sekte Ling Yuan. Konfrontasi antara utara dan selatan,
perang antara kedua belah pihak selama puluhan ribu tahun, telah mengumpulkan terlalu banyak rasa terima kasih dan kebencian. Selama bertahun-tahun, generasi pejuang dari kedua belah pihak telah saling bertarung. Ada yang kehilangan istrinya, ada yang kehilangan anak laki-lakinya, dan ada pula yang kehilangan ayah. Dengan cara ini, ada orang yang sangat membenci satu sama lain, baik di wilayah keluarga Yun maupun di wilayah 5 sekte Lingyuan. Namun terkadang, karena situasi keseluruhan, kami tidak dapat menyerang dan membunuh satu sama lain. Namun, terdapat banyak Avengers di kota-kota di sisi utara dan selatan Sungai Yuntian. Mereka menunggu peluang sepanjang waktu dan berkumpul di restoran dan toko di berbagai kota sepanjang hari. Ini juga alasan mengapa Mu Yun datang ke restoran ini. Dia tidak mencoba makan atau minum. Saya mendengarnya setengah bulan yang lalu, di sisi lain kota Nantian, putra Wu Ping bertunangan dengan putri Dong Hong Yuan, tetua ketiga sekte Wuling Yuan. Saat itu, ada banyak orang di kota Yunsuan. Terjadi pertengkaran besar, 72 orang tewas di kota Yunsuan, tetapi 66 orang tewas di kota Nantian. Ini bukan kerugian. Dikatakan bahwa Dong Yuyin, putri Dong Hong Yuan, adalah seorang wanita cantik yang menawan. Jika dia bisa menculik wanita ini pada hari pertunangan. Petik 2. Hahaha. Jika ada kesempatan, 3 hari kemudian, Wu Yunfan, putra Wu Ping, dan Dong Yuyin akan menikah di kota Nantian. Ayo pergi dan membuat keributan. Namun, ada perintah dari keluarga Yun. Sekarang, ada gencatan senjata. Mari bersiap untuk menyerang prefektur Changzhou dan Heping. Bagaimana dengan Changzhou dan Pingzhou? Kamu belum tahu, Changzhou Yunmeng dan Pingzhou Yunge berada dalam situasi yang buruk sekarang. Yanzhou, Suanzhou dan Yunzhou siap bergandengan tangan untuk menyerang kedua negara bagian ini. Apakah ada hal seperti itu? Di restoran, suara-suara terus berdering. Sayangnya, jika Dong Yuyin dan Wu Yunfan menikah, kita tidak bisa membuat keributan. Ini adalah masa damai, jadi jangan main-main. Kentut. Dan saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Di sudut restoran, seorang pemuda berpakaian putih berdiri dengan marah dan berkata dengan marah, kami berselisih dengan Jiangnan. Masa damai apa? Pada malam pernikahan saya dengan istri saya, orang-orang dari 5 sekte Lingyuan datang ke rumahku dan menculik istriku. Akibatnya, saya menemukan bahwa istri saya ditinggalkan di pegunungan tandus. Pakaiannya tidak rapi dan penuh bekas luka. Dia punya sudah lama kehabisan napas. Begitu kata-kata itu keluar, restoran menjadi sunyi. Semua orang terdiam dan suasananya sangat bermartabat. Anak muda, siapa kamu? Seseorang bertanya. Bagaimanapun, telah terjadi perselisihan berkepanjangan antara keluarga Yun dan Wuling Yuanzong. Kedua belah pihak mempunyai perseteruan darah yang mendalam, yang sulit untuk diklarifikasi. Namun tak jarang sebagian orang membuat onar di dalamnya, dengan sengaja menimbulkan pertengkaran antara kedua belah pihak dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan. Mendengar pertanyaan ini, pemuda berpakaian putih dan berwatak lembut itu segera berteriak, saya Lu Ying, dari keluarga Lu di kota Yunyan. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang di restoran itu terlihat kedinginan. Terletak di tepi barat sebelah utara sungai, kota Yunyan merupakan kota yang dihuni oleh 3 juta orang. Keluarga Lu Jia di kota Yunyan juga merupakan kekuatan dan dilindungi oleh warga negara Yun. Terlebih lagi, 15 tahun yang lalu, pada hari pernikahan Tuan Muda Lu, istrinya diculik, diperkosa sampai mati oleh orang-orang dari 5 sekte Lingyuan, dan membuang tubuhnya di hutan belantara. Pada saat itu, hampir terjadi perang antara keluarga Yun dan 5 sekte Lingyuan. Belakangan, saya tidak tahu kenapa, banyak hal yang disembunyikan. Pemuda berkulit putih itu kemudian berkata, pada tahun-tahun itu, Wu Yunche, saudara laki-laki Wu Yunfan, yang memimpin pekerjaan itu. Lu Ying akan mengingatnya sepanjang hidupnya. Sekarang, aku hanya ingin Wu Yunche dan Wu Yunfan bersaudara membayar harganya. Damai, pernahkah kita merasakan kedamaian di utara dan selatan Sungai Yuntian? Kata-kata itu jatuh, dan pemuda berbaju putih itu langsung meninggalkan restoran. Di restoran, banyak orang juga diliputi kemarahan yang wajar. Yunzhu menentang utara dan selatan. Kebencian antara klan Awan dan 5 sekte Lingyuan telah berlangsung terlalu lama. Di antara mereka, kekuatan kota-kota di sisi utara dan selatan Sungai Yuntian memiliki kebencian yang paling besar. Bagaimanapun, ini adalah batas antara kedua sisi,
yang bisa digambarkan sebagai garis depan. Tentu saja, kontradiksi semakin menumpuk. Pemuda berbaju putih ke kiri. Restoran itu berdebat tanpa henti. Tuan muda, mohon tetap di sini. Namun, tak lama setelah Lu Ying, seorang pemuda berkulit putih, meninggalkan restoran, dua orang muda menghentikannya di jalan. Siapa kamu? Menurunkan arah angin, ini saudaraku Feng Yue. Lu Ying mengangkat alisnya. Jangan salah paham, Tuan Lu. Saya akan berbicara dengan Tuan Lu tentang sesuatu. Oh, ini tentang pernikahan Wu Yunfan dan Dong Yuyin. Kami berencana untuk menghancurkan pernikahan Kongres Rakyat Nasional kedua. Mendengar ini, Lu Ying tampak tercengang. Apakah Tuan Lu mengenal hantu itu? Hantu. Lu Ying terkejut dan berkata, apakah kamu orang hantu? Hantu adalah kekuatan yang diam-diam diorganisir oleh puluhan kota di utara Sungai Yuntian. Semua orang yang diterima oleh pasukan ini adalah mereka yang pernah terluka di Sekte Wuling Yuan, baik ayahnya dibunuh atau istrinya dibunuh. Kebencian kelompok orang ini terhadap 5 Sekte Ling Yuan melampaui siapapun. Keberadaan hantu memang sangat misterius. Dan, klan awan tidak mengelola hantu. Klan Cloud juga membutuhkan organisasi rahasia untuk membantu mereka melakukan sesuatu yang tidak mudah mereka lakukan. Hal seperti ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Tuan Lu, silakan ikuti kami. Dengan kata-kata ini, Feng He dan Feng Yue memimpin. Lu Ying mengikuti mereka berkeliling dan akhirnya sampai di sebuah rumah besar. Setelah memasuki kediaman, lihat seorang pria berbaju hitam dan segera mendarat. Pria itu tampak seperti berusia 30-an. Dia berpakaian hitam dan terlihat sangat dingin. Siapa kamu? Lu Ying bertanya langsung. Kamu Yun Seng. Pria itu tersenyum tipis dan berkata, Tuan Hantu. Apakah kamu penyelenggara hantu? Lu Ying kaget. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya penguasa hantu. Penyelenggara hantu bukan saya. Adapun siapa orangnya, Anda akan tahu nanti. Mengapa kamu datang kepadaku? Yu Yun Seng tersenyum dan berkata, Putra Lu Ying, istrimu dibunuh oleh orang-orang dari 5 Sekte Ling Yuan. Kamu memiliki kebencian. Hantu kami telah mengambil tindakan kali ini, jadi membutuhkanmu. Apakah kamu bersedia bergabung dengan kami? Petik 2.